kita sedang membahas 7 hal yang hanya Allah saja dapat memberikannya. Saya percaya beberapa minggu yang lalu sudah telah diberkati oleh Tuhan. Hari ini kita sampai pada pokok yang keempat, yaitu Allah memberikan firman-Nya untuk mempersenjatai kita. Bacaan firman terambil dari Efesus, pasalnya yang ke-6, ayat 10 sampai 20. Efesus pasal 6 ayat 10 sampai 20, demikian bunyi firman Tuhan. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri, sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju sirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu dalam roh, dan berjaga-jagalah dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Juga untuk aku, supaya kepada aku jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Ayat yang ingin saya baca yang mewarnai renungan pada hari ini, yaitu ia memberikan firman-Nya untuk mempersenjatai kita. Ayat yang akan saya baca ayat 17. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Memang hidup adalah peperangan. Jadi kalau kita sadar hidup adalah peperangan, adalah keliru kalau kita tidak mempersenjatai diri. Oh, bermacam-macam senjata diberikan di dalam firman bacaan tadi. Ambil contoh misalnya, katakanlah dimulai dengan ayatnya yang ke-16. Ayatnya yang ke-14. Dikatakan di sana, jadi berdiri tegap, berikat pinggangkan kebenaran, berbaju sirahkan keadilan, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Ayat 16, dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Ayat 17, dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Hal-hal yang bernama senjata rohani. Jadi kalau kita tidak mempersenjatai diri karena hidup ini peperangan, gak heran kalau tiap hari kekalahan yang kita lihat. Jaminan Tuhan, jika kamu menang, kamu akan duduk sehidangan dengan anak domba Allah dalam pesta perjamuan anak domba. Berarti kita perlu menang dan bukan kalah, naik dan bukan turun, setia dan bukan tawar hati. Iblis tidak bilang sorga tidak ada, terlalu bodoh dia katakan itu. Tapi yang iblis mau supaya kita mundur, kita ragukan Tuhan, tawar hati terhadap janji-janji Allah. Jadi hari ini saya mau angkat khusus satu pedang yang bernama pedang roh, yaitu firman Allah. Nah, inilah yang saya ingin bagi, bahwa ia memberikan firman-Nya untuk mempersenjatai kita. Ada dua hal kembali yang akan kita kaji. Yang pertama, firman adalah pedang roh. Itu kata ayat 17 dalam bacaan hari ini, dan dengar saya baca ulang. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Firman Allah itu pedang roh. Jadi kalau pedang itu tidak akan berarti apa-apa jika tidak dipergunakan. Coba kalau Anda punya pedang, coba diasah tajam, dibikin bagus, taruh di dinding, jadi hiasan. Apa dia berguna? Jadi pedang itu cuma berguna kalau kita pergunakan.
Bisa kita potong daging, potong pisang, potong tanaman, potong apa saja. Baru kita tahu, pedang saya ini berguna. Pedang saya ini tajam. Pedang saya ini memang hebat. Jadi firman Allah itu hanya sekedar baca, dia nggak berguna banyak. Firman yang Allah pedang roh itu, kalau hanya cuma sekedar direnungkan di kepala saja, dia nggak berarti banyak. Saya selalu katakan kalau Anda membaca firman, baca dengan 4 panduan. Yang pertama, baca firman untuk mendapatkan ilmu. Ini buku pintarnya orang Kristen. Ilmu apa aja ada di sini nih. Ilmu politik, ilmu manajemen, ilmu politik. Bahkan ilmu nipu-nipu juga ada. Anda ingin menjadi penipu yang ulung, baca Alkitab. Diajar kau bagaimana nipu. Kalau tahu cerita tentang Yakub menipu Esau, semua diterangkan bagaimana menipunya. Jadi ini buku pintarnya orang Kristen. Biar Anda kan selalu katakan, ya Pak Pendeta, saya nggak tamat SD. Nggak apa-apa. Asal baca firman, otak lebih pintar dari seorang profesor. Ini udah nggak tamat SD, kurang baca Alkitab lagi. Ya udah dah, nggak ngerti apa-apa udah. Nih, baca Alkitab. Ini buku pintar. Apa saja ilmu apa. Kenapa? Alkitab ini pikirannya Tuhan Allah. Tanya sama saya, Pak Pendeta Yakob, bagaimana ya caranya menemukan pikiran Allah? Nih, ini pikirannya Allah. Isi hatinya Allah ada di sini. Alkitablah satu-satunya buku yang paling komplit, paling jelas, paling sempurna, menerangkan tentang Allah. Programnya, karakternya, sifatnya, maunya, dan kasihnya. Isi hati Allah ada pada buku ini. Dan dikala kau membaca Alkitab, kau menemukan Allah. Kemauannya, programnya, isi hati. Yang kedua, baca Alkitab untuk mendapatkan makanan. Alkitab berkata bukan saja oleh roti manusia hidup, tapi juga oleh firman Allah. Itu berarti firman Allah ini makanan untuk apa? Jiwa dan roh kita. Karena manusia sesungguhnya itu bukan tubuhnya. Manusia sesungguhnya itu rohnya. Alkitab berkata, tubuh yang datang dari tanah kembali kepada tanah, dan roh yang datang dari Allah kembali kepada Allah. Tubuh tidak ada guna apa-apa. Walaupun kita rawat tiap hari, kita dandanin dengan baik. Memang tidak ada salahnya. Tapi manusia sesungguhnya kata Alkitab adalah rohnya. Roh yang kekal, tubuh sementara kembali ke tanah. Karenanya Tuhan Yesus berkata kalau tangan kanan bikin salah, potong buang. Lebih masuk surga dengan tangan satu daripada masuk neraka dengan tangan dua, komplit dengan arloji mahal. Yang bernama Rolex. Kalau mata kiri bikin salah, cungkil buang. Lebih masuk neraka, masuk surga dengan mata satu daripada masuk neraka dengan mata dua. Komplit dengan sepasang kacamata Ray-Ban. Kalau begitu di surga banyak orang cacat dong, dengar. Yang punya surga, Yesus Kristus tabib yang heran ada di sana. Lah dia buktikan di semasa hidupnya 3,5 tahun di bumi. Buta melihat, tuli mendengar, timpang berjalan betul. Masakan dia izinkan kerajaan diwarnai dengan orang cacat? Allah itu sempurna. Dia akan berikan mata baru yang tidak perlu lagi kacamata. Dia akan berikan mulut baru yang tidak perlu lagi kunyah-kunyah makanan. Karena di sorga tidak ada makan, minum, kawin, dan dikawinkan. Tapi sukacita dengan Roh Kudus. Jadi Anda tidak usah bertanya di sorga diwarnai orang cacat. Itu mah Jakarta, itu mah Roma. Orang bilang ada banyak jalan ke Roma, demikian juga jalan ke sorga. Dengar, jalan ke Roma boleh banyak. Tapi jalan ke sorga nggak ada banyak. Karena Roma dan sorga beda. Roma ada tangisan air mata. Ada kawin dan dikawinkan. Sorga tidak ada air mata dan kawin dan dikawinkan. Lalu itu sebabnya Petrus pada hari raya Pentakosta mengkhotbahkan. Tidak ada nama lain yang dikaruniakan kepada manusia. Yang di dalamnya dia beroleh selamat. Kecuali nama Yesus Kristus. Itulah dia. Jalan satu-satunya. Dan Kristus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Seorang pun tidak sampai kepada Allah Bapa di sorga, kecuali melalui aku. Jelas, berarti jalan ke Roma tidak sama dengan jalan ke sorga. Jalan ke Roma boleh banyak, jalan ke sorga cuma satu. Yang Allah tetapkan, dan inilah jalan yang paling akhir. Sudah lagi jalan yang lain.
Saya katakan dalam khotbah saya beberapa minggu yang lalu. Yesus Kristus pada zaman akhir Allah berbicara dengan dia. Allah berbicara lewat dia kepada manusia. Berarti Yesus suara Allah yang paling akhir. Uluran tangan Tuhan yang paling akhir. Biji mata Tuhan paling akhir untuk melihat pergumulan manusia. Dan jika pemberian Tuhan yang paling akhir ini manusia tolak, stok sudah tidak ada lagi. Gudang Allah sudah bersih. Hanya tinggal persiapan yang paling akhir. Pemberian yang paling akhir disimpan Allah. Dan pemberian itu bernama Yesus Kristus. Benarlah kata Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga diberikan anak yang tunggal Yesus Kristus. Supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Baca Alkitab untuk panduan yang ketiga. Untuk hidup suci. Alkitab berkata dengan jalan apakah seorang muda memeliharakan jalannya suci daripada salah, kecuali dipatutkan pada firman-Nya. Berarti firman Tuhan itu obat pembasuh segala kesalahan dan dosa. Anda ingin suci, pagari hati dan pikiranmu dengan firman Allah. Anda ingin berjalan dalam kekudusan, kebenaran dan kesucian supaya berkenan kepada Allah. Hari lepas hari dalam perjalanan hidupmu mengiring Tuhan. Dalam hidup yang sisa dan sementara ini, dengar. Patutkan pada firman Tuhan, pelita pada kaki dan terang pada jalan. Yang terakhir, baca firman untuk mendapatkan beban di hati. Berapa banyak orang yang hidup tanpa beban. Lihat orang seperti nggak lihat. Lihat orang susah seperti nggak ada punya hati tergerak. Seperti garam kehilangan rasa asin dan gula kehilangan rasa manis. Orang hanya punya beban di hati kalau dia baca firman Allah. Dengar apa diungkapkan oleh Rasul Paulus, seorang hamba Tuhan yang besar. Dia berkata, wahai atasku jika aku tidak memberitakan firman itu. Wahai artinya celaka. Kalimatnya celakalah aku jika aku tidak memberitakan firman itu. Berarti firman taruh beban di hati. Anda tinggal di kota besar seperti Jakarta, tapi hatimu ada di Papua, hatimu ada di Mentawai, hatimu ada di pedalaman-pedalaman, menjangkau orang-orang yang belum dijangkau. Laporan Departemen Agama mengatakan bahwa gereja bertambah, tapi umat Kristen sedikit. Karena mereka cuma buka di kota-kota besar dan pindahkan orang lain punya anggota gereja ke gerejanya sendiri. Tugas mereka tiap hari cuma telepon anggota orang bagaimana supaya pindah. Apakah itu panggilan gereja? Sedang ada orang lain di hutan-hutan sana yang belum pernah terjangkau. Pergi dan bawakanlah kabar baik kepada mereka. Hadirkan Allah dan bukan berhala. Manusia menyembah pohon, menyembah batu, menyembah binatang jadi-jadian. Kenapa manusia tidak dibawa balik menyembah kepada pencipta? Kenapa menyembah matahari, lupa Allah pembuat matahari? Kenapa menyembah pohon, lupa sama Allah yang membuat pohon? Alkitab berkata mula pertama Allah menciptakan langit dan bumi, lautan dan segala isinya. Berarti semua perbuatan tangan Allah adalah wajar. Allah sepantasnya, sepatutnya, sewajarnya. Kalau ciptaan menyembah pencipta. Pemazmur dalam menulis mazmurnya diakhiri dengan kalimat, biarlah segala yang hidup dan bernapas memuji-muji Allah. Karena itu kita lihat di sini, saya mau bagi firman adalah pedang. Berarti dia tidak berarti banyak kalau cuma disimpan, dipamerkan, harus dipergunakan. Jadi firman Tuhan sebagai pedang tidak berarti kalau sekadar dibaca, dihafal, direnungkan, tetapi harus diterapkan dan dipraktekkan. Firman adalah pedang roh, sebab Roh Kudus menginspirasinya. Ada sesuatu yang diinspirasinya manusia. Pedang biasa yang potong daging, potong sayur, potong pohon. Itu hanya inspirasi manusia. Firman ini inspirasi Roh Kudus. Ini pedang. Pedang roh. Inspirasinya bukan datang dari manusia. Datang dari Roh Kudus. Karenanya di dalam 2
2 Petrus pasal 1:21 dikatakan bahwa Allah menginspirasikan firman-Nya lewat rohnya. Jadi berarti firman pedang satu ini, berarti dia bukan karya satu orang. Pedang kita semua karya kita sendiri. Tapi ini buku karya banyak orang yang herannya lahir dalam keadaan berbeda, pendidikan berbeda, latar belakang berbeda. Bisa diinspirasikan Roh Kudus untuk menyusun sebuah buku yang bernama Alkitab. Buku ini tebal karena satu buku berisikan 66 kitab. 39 perjanjian lama dan 27 perjanjian baru. Menyatu bernama Alkitab. Al artinya di atas, kitab artinya buku. Alkitab artinya buku di atas segala buku. Sudah tidak ada buku yang lain sehebat buku ini. Alkitab. Kitab di atas segala kitab. Karena dia berisikan pikiran Allah, curahan isi hati Allah. Berarti ini buku karangan banyak orang. Pedang ini karya banyak orang. Jadi kalau pedang ini bisa berkarya, menciptakan sesuatu, gak ada seorang yang berkata itu karena saya. Tapi ini karena banyak orang. Dalam ilmu manajemen sekarang ini ada pola manajemen, pola jendela dan pola cermin. Apa sih yang dimaksudkan pola jendela dan pola cermin? Artinya dikala kita berhasil, nongol lewat jendela. Lalu lihat ke atas. Berarti keberhasilan saya ini ada karya Allah di atas. Mata keluar dari jendela, lihat. Dan juga keluar dari jendela, lihat kiri, lihat kanan. Artinya juga ada peranan orang lain. Peranan istri, peranan pembantu, peranan sopir, peranan tukang sampah, peranan orang lain. Sukses itu tunjangan banyak orang. Allah dan sesama. Tapi kalau gagal, lihat cermin, koreksi diri. Kesalahan saya nih. Kurang rajin saya, kurang cekatan saya, kurang inspirasi saya, karena terlalu lamban saya. Jadi kalau gagal lihat cermin, berhasil lihat jendela. Itu sekarang manajemen pola jendela, pola cermin. Jadi ini buku karya banyak orang. Jadi kalau Anda berkhotbah dan firman menciptakan sesuatu, jangan bangga sendiri, jangan tepuk dada. Tuhan Allah marah. Karena karya hebatmu itu bantuan Tuhan Allah dan bantuan orang lain. Dalam buku saya Keberhasilanlah Sabar dalam Sengsara, Tekun dalam Doa, saya mengatakan bahwa sukses adalah topangan Allah dan topangan orang lain. Firman Allah adalah pedang yang begitu ampuh. Yeremia 23:29, ampuhnya firman digambarkan sebagai palu yang menghancurkan dan api yang menghanguskan. Yeremia 23:29. Ampuhnya firman itu digambarkan lebih tajam dari apapun dan lebih ampuh dari apapun karena dia bermata dua. Wahyu 1 ayat 16. Dapat kau lihat pedang yang dua matanya? Jurus mana saja datang, dia hantam. Berarti dia ada pada segala jurus. Karena dia bermata dua. Hebat. Buku ini jangan asing bagi kita ya. Adakan waktu untuk membacanya. Kalau kau bisa adakan waktu untuk koran. Adakan waktu untuk majalah. Adakan waktu untuk olahraga. Adakan waktu untuk makan pagi, siang, dan malam. Masakan kau tidak bisa adakan waktu untuk firman. Pedang roh yang menghidupkan kita. Pelita pada kaki dan terang pada jalan. Firman yang adalah pedang roh adalah pedang yang menyelamatkan. Roma 1:16 berkata, aku tidak malu memberitakan Injil. Karena dia membawa kepada keselamatan. Hal yang kedua. Mengapa kita perlu bersenjatai dengan pedang roh? Yang adalah firman Allah. Karena ada musuh. Dan musuh kita itu adalah iblis. Roh-roh jahat yang ada di udara. Oh, betapa sulitnya memenangkan sebuah pertandingan atau peperangan jika musuh kita tidak kelihatan mata. Adakah Anda bisa memenangkan sebuah peperangan jika ada musuh tidak bisa dilihat? Musuh, kalau bisa dilihat gampang, kita bisa identifikasikan pedang model apa. Waktu Daud lawan Goliat, dia lihat Goliat tinggi besar. Sedang Goliat lihat Daud, ya
anak kecil. Istilah Jakartanya ABG, anak baru gede. Makanya kulihat dengan sombongnya. Hahaha. Anjing kegerangan aku, sehingga kau bawa tongkat padaku. Tapi dengar, apa yang Daud bilang. Kau datang padaku dengan pedang dan tombak. Tapi kau datang padamu dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Hari ini, kau serahkan mayatmu kepada makanan burung-burung di udara. Bayangkan, peperangan belum berlangsung. Kemenangan sudah dia lihat. Itulah orang-orang yang percaya Tuhan. Karenanya, firman Tuhan itu adalah musuh pedang roh, tapi juga musuh untuk dikalahkan oleh firman adalah iblis, musuh Allah, musuh kita orang percaya. Dan iblis memulai peperangan itu bukan di dunia, dia memulainya di sorga. Wahyu pasal 12 ayat 7 sampai 9 dikatakan iblis memulai peperangan di sorga, tempat yang kudus, tempat yang sempurna, tempat yang Allah berada itu pun dinodai oleh iblis. Apalagi dunia kita ini. Karenanya kalau kita tidak baca firman, kita rugi. Kita akan ada menjadi makanan ampuh dan empuk untuk iblis. Nah, yang kedua, bukan saja iblis, tapi ada tuntunan yang salah. Ada tuntunan yang salah. Kita lihat di sini ada berapa banyak ajaran-ajaran sesat. Menjelang kedatangan Yesus Kristus kedua kali akan datang nabi-nabi palsu. Jadi itu pun juga musuh kita yang harus diperangi dengan firman. Jadi jangan pergi mengikuti orang yang ngajar sembarang. Memberitakan Injil sembarang. Nih ada pendeta yang cuma jadi pendeta satu ayat. Ayat pelepasan saja dia pergi. Kita beri nama pendeta pelepasan. Jangan jadi pendeta satu buku. Buku kitab Wahyu aja. Akhir zaman sampai lupa permulaan zaman. Dengar, sebagai hamba Tuhan saya katakan jadilah pendeta yang bertanggung jawab. Memberitakan seluruh firman Allah. Perjanjian lama dan perjanjian baru. Ini isi hati Allah yang harus dikumandangkan kepada siapapun yang pantas dan patut mendengarkannya. Jadi kita lihat di sini bahwa sesungguhnya pedang roh yang adalah membawa kita pada tuntunan yang benar dan bukan yang salah. Ada lagi yang perlu dilawan dengan pedang. Adalah melawan pengaruh dan kuasa yang salah. Ayat 12 dalam bacaan pada hari ini adalah penguasa-penguasa. Hal-hal yang tidak benar. Dalam kelompok, dalam gereja, dalam masyarakat. Panggilan gereja untuk meluruskan yang bengkang-bengkok dengan pedang yang sama yang bernama firman Allah. Apalagi melawan ketakutan yang salah. Ada orang yang takut tanpa sebab. Heran juga kadang-kala. Takut beralasan, tidak punya alasan. Tapi kok takut, mau tidur takut, mau bikin apa takut. Lawan itu dengan firman Allah. Yang adalah pedang roh. Yang terakhir, lawan keinginan hati yang salah. Yakobus 4:1 berkata, kenapa kamu bertengkar dan berkelahi? Karena kamu dituntun oleh hawa nafsumu. Itu keinginan yang salah. Lawan dengan firman Allah. Berarti iblis bukan saja musuh, tapi ada keinginan yang salah juga musuh. Ketakutan yang salah juga musuh. Pengajaran yang salah juga musuh. Dan inilah pedangnya, firman Allah yang tidak berubah kemarin, hari ini, dan selamanya. Langit dan bumi boleh lenyap, tetapi firman Allah tinggal tetap. Pemirsa, sementara Anda mendengar khotbah ini, jangan takut, Tuhan memberikan padamu firman, pedang roh, untuk mempersenjatai hidupmu, untuk kau menang. Senjata yang tidak boleh dipamerkan di dinding, tapi dipergunakan. Dan musuh kita adalah iblis. Jangan takut, Tuhan menyertai kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur buat firman. Kami bersyukur untuk firman yang bisa kami baca. Dan kami pahami dalam bahasa kami sendiri, bahasa Indonesia. Terima kasih untuk isi hatimu yang kau curahkan di sana. Dan kami bersyukur bahwa Alkitab adalah buku satu-satunya yang paling komplit, paling sempurna. Bercerita tentang Allah, sifatnya, karakternya, tujuannya, dan apa yang ia kehendaki. Bantu kami untuk menempatkan pedang ini. Untuk memerangi iblis, memerangi tuntunan yang salah, memerangi pengaruh yang salah,
memerangi ketakutan yang salah dan memerangi keinginan yang salah. Kami bersyukur buat firman-Mu Tuhan, meteraikan di hati kami. Dan di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah pemirsa, nanti minggu depan kita akan mulai dalam serial yang kelima. Dalam tema 7 hal yang hanya Allah sajalah yang dapat memberikannya. Minggu depan kita akan mulai dengan tema yang kelima yang berjudul, Ia memberikan kekayaannya untuk kita memahami berbagai rahasianya yang tersimpan berabad-abad. Allah menyimpankan banyak rahasia. Dan rahasia itu dibukakan lewat firman-Nya. Saya harap minggu depan Anda hadir dengan setia untuk kembali mendengarkan serial khotbah ini. Tuhan memberkati kita. Shalom.